Perkenalkan, nama saya Serdecin, NIM 19114069E10986, mahasiswa Akademi Keperawatan BTS Daserukam. Baiklah, kali ini saya akan membahas secara singkat tentang perawatan bayi dengan fototerapi dan SOP-nya. Fototerapi digunakan untuk menurunkan kadar bilirubin dengan cara memfasilitasi ekskresi bilirubin tak terkonjugasi. Hal ini terjadi jika cahaya yang diabsorpsi jaringan merubah bilirubin tak terkonjugasi. Apa sih itu fototerapi? Fototerapi merupakan tindakan dengan memberikan terapi melalui sinar yang menggunakan lampu. Dan lampu yang digunakan sebaiknya tidak lebih dari 500 jam untuk menghindari turunnya energi yang dihasilkan oleh lampu. Fotobilirubin bergerak dari jaringan ke pembuluh darah melalui mekanisme difusi. Di dalam darah, fotobilirubin berikatan dengan albumin dan dikirim ke hati. Fotobilirubin kemudian bergerak ke empedu dan kemudian diekskresikan ke dalam duodenum untuk dibuang bersama feses tanpa proses konjungsi oleh hati. Hasil fotodegradasi terbentuk ketika sinar mengoksidasi fotobilirubin dapat dikeluarkan melalui urin. Kemudian, kriteria alat fototerapi. Alat fototerapi memiliki kriteria diantaranya yaitu yang pertama, menggunakan panjang gelombang 425 sampai 475 nm. Yang kedua, intensitas cahaya yang biasa digunakan adalah 6 sampai 12 mW per cm persegi per nm. Ketiga, cahaya diberikan pada jarak 35 sampai 50 cm di atas bayi. Yang keempat, jumlah bola lampu yang digunakan berkisar antara 6 sampai 8 buah, terdiri dari biru, cahaya biru khusus atau daylight fluorescence tubes. Fototerapi direkomendasikan apabila pertama, kadar bilirubin total 5 sampai 8 mg per desiliter pada bayi dengan berat badan kurang dari 1.500 gram. Yang kedua, kadar bilirubin total 8 sampai 12 mg per desiliter pada bayi dengan berat badan 1.501 sampai 1.999 gram. Yang ketiga, kadar bilirubin total 11 sampai 14 mg per desiliter pada bayi dengan berat badan 2.000 sampai 2.499 gram. Kemudian, prosedur pemberian fototerapi. Yang pertama, tempatkan bayi di bawah sinar terapi sinar. Yang kedua, bila berat bayi 2 kg atau lebih, tempatkan bayi dalam keadaan telanjang pada bassinet. Tempatkan bayi yang lebih kecil dalam inkubator. Yang ketiga, letakkan bayi sesuai petunjuk pemakaian alat dari pabrik. Yang keempat, tutupi mata bayi dengan penutup mata. Pastikan lubang hidung bayi tidak ikut tertutup. Jangan tempelkan penutup mata dengan menggunakan selotip. Yang ketiga, balikkan bayi setiap 3 jam. Selanjutnya, motivasi ibu untuk menyusui bayinya dengan ASI ad libitum paling kurang setiap 3 jam. Kemudian, selama menyusui, pindahkan bayi dari unit terapi sinar dan lepaskan penutup mata. Selanjutnya, pemberian suplemen atau pengganti ASI dengan makanan atau cairan lain. Contoh, pengganti ASI, air gula, dan lain-lain tidak ada gunanya. Selanjutnya, bila bayi menerima cairan per intravena atau ASI yang telah dipompa atau ASI perah, tingkatkan volume cairan atau ASI sebanyak 10%. Volume total per hari selama bayi masih di terapi sinar. Kemudian, bila bayi menerima cairan per intravena
atau makanan melalui NGT, jangan pindahkan bayi dari sinar terapi sinar. Selanjutnya, perhatikan, selama menjalani terapi sinar, konsistensi tinja bayi bisa menjadi lebih lembek dan berwarna kuning. Keadaan ini tidak membutuhkan terapi khusus. Kemudian, teruskan terapi dan tes lain yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pindahkan bayi dari unit terapi sinar yang hanya untuk melakukan prosedur yang tidak bisa dilakukan di dalam unit terapi sinar. Kemudian, bila bayi sedang menerima oksigen, matikan sinar terapi sinar sebentar untuk mengetahui apakah bayi mengalami sianosis sentral atau kebiruan pada lidah dan bibir. Kemudian, ukur suhu bayi dan suhu udara di bawah sinar terapi sinar setiap 3 jam. Bila suhu bayi lebih dari 37,5 derajat Celcius, sesuaikan suhu ruangan atau untuk sementara, pindahkan bayi dari unit terapi sampai suhu bayi antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya, ukur kadar bilirubin serum setiap 24 jam kecuali kasus-kasus khusus. Kemudian, hentikan terapi sinar bila kadar serum bilirubin kurang dari 13 mg per desiliter. Bila kadar bilirubin serum mendekati jumlah indikasi transfusi tukar, persiapkan kepindahan bayi dan secepat mungkin kirim bayi ke rumah sakit tersier atau senter untuk transfusi tukar. Sertakan contoh darah ibu dan bayi. Kemudian, bila bilirubin serum tidak bisa diperiksa, hentikan terapi sinar setelah 3 hari. Selanjutnya, setelah terapi sinar dihentikan, observasi bayi selama 24 jam dan ulangi pemeriksaan bilirubin serum bila memungkinkan. Atau perkirakan keparahan ikterus menggunakan metode klinis. Bila ikterus kembali ditemukan atau bilirubin serum berada di atas nilai untuk memulai terapi sinar, ulangi terapi sinar seperti yang telah dilakukan. Ulangi langkah ini pada setiap penghentian terapi sinar sampai bilirubin serum dari hasil pemeriksaan atau perkiraan melalui metode klinis berada di bawah nilai untuk memulai terapi sinar. Selanjutnya, bila terapi sinar sudah tidak diperlukan lagi, bayi bisa makan dengan baik dan tidak ada masalah lain selama perawatan. Pulangkan bayi. Kemudian anjurkan ibu untuk menilai ikterus dan anjurkan untuk membawa kembali bayi bila bertambah kuning. Selanjutnya, standar operasional prosedur. Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan fototerapi adalah tahap pra-interaksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Tahap pra-interaksi terdiri dari kaji kebutuhan pemberian fototerapi, kedua siapkan alat, diantaranya itu blue light, celana blue light, kemudian format penggunaan blue light, kasa atau kain yang sudah dilapisi karbon dan tidak tembus cahaya, kemudian plester untuk menempelkan penutup mata, kemudian gunting. Selanjutnya, cuci tangan. Kemudian tahap orientasi. Tahap orientasi terdiri dari memberikan salam, jelaskan tujuan dan prosedur tindakan, serta jaga privasi klien. Selanjutnya, untuk tahap kerja, pertama-tama cuci tangan kembali, ukur suhu tubuh bayi, kemudian lepaskan pakaian bayi, tutup mata dengan penutup tidak tembus sinar, dan lakukan fiksasi dengan plester agar tidak tergeser atau berubah posisi. Selanjutnya, atur lampu dengan jarak kurang lebih 40 cm. Lakukan secara terus-menerus sesuai instruksi. Selanjutnya, atur posisi bayi setiap 3 jam.
terdiri dari telentang, miring kiri, miring kanan, dan telungkup. Selanjutnya, apabila memberi ASI atau susu formula, angkat bayi dan buka penutup mata. Selanjutnya, tahap terminasi. Akhiri dan simpulkan kegiatan, kemudian evaluasi suhu bayi, suhu blue light, intake cairan, dan lama penyinaran. Selanjutnya, kontrak untuk kegiatan selanjutnya, bereskan alat, cuci tangan, dan dokumentasikan tindakan dan kondisi perkembangan bayi. Baiklah, sekian untuk materinya dan SOP yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya, kita lanjutkan untuk demonstrasi bagaimana cara perawatan bayi dalam fototerapi. Terima kasih. Baiklah, kita akan memulai demonstrasi bagaimana cara melakukan perawatan bayi dengan fototerapi. Tahap pertama yaitu kita kaji kebutuhan pemberian fototerapi. Kemudian kita siapkan alat. Setelah menyiapkan alat, kita cuci tangan. Setelah kita mencuci tangan, kita gunakan handscoon. Setelah kita menggunakan handscoon, kita selanjutnya memberikan salam kepada keluarga klien. Selamat pagi, Bu. Pagi. Benar ini dengan Ibu Dewi? Benar. Dengan bayi Dora? Benar. Baiklah, Bu, perkenalkan saya Aster Decin, mahasiswa Akademik Keperawatan BTS Dasar Ukam yang tadi menemui Ibu kontrak untuk melakukan fototerapi sesuai anjuran dokter. Baiklah, Bu, kita akan melakukan fototerapi pada bayi Ibu karena bayi Ibu terindikasi mengalami hiperbilirubin, yaitu badan yang berwarna kuning pada seluruh tubuhnya. Nanti bayi Ibu akan dimasukkan ke dalam box fototerapi ini dan diberikan terapi sinar supaya kadar bilirubin dalam tubuh bayi Ibu dapat normal. Bagaimana, Bu? Apakah Ibu bersedia? Iya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak. Baiklah, Bu, kalau begitu kita langsung saja ke tindakan. Sebentar ya, Bu, saya tutup dulu pintunya untuk menjaga privasi keluarga Ibu. Selanjutnya ke tahap kerja. Ukur terlebih dahulu suhu tubuh bayi. Dek, kita ukur suhu badannya dulu ya. Suhu badannya normal ya, Dek ya. Suhu badannya normal ya, Bu ya. Selanjutnya kita lepas pakaiannya dulu ya, Dek ya. Permisi ya, Kakak buka pakaiannya. Selanjutnya kita pasang popoknya. Pasang popok dulu ya, Dek ya. Iya, Dek pintar. Udah. Baiklah, Adek. Kita selanjutnya pasang penutup matanya dulu ya, Dek, biar nggak sakit matanya nanti. Permisi ya, Dek ya. Iya, bagus, Adek, bagus. Permisi ya, Dek ya. Nah, selanjutnya fiksasi menggunakan plaster. Selanjutnya
atur lampu dengan jarak kurang lebih 40 cm. Adik kita masukkan ya, Dek ya. Sini, Adik. Baiklah, selanjutnya kita tutup agar cahayanya tidak memantul semua ke arah bayinya. Nanti bayi Dora ini akan kita monitoring setiap perkembangannya, dan kemudian kita akan atur posisi setiap 3 jam sekali. Apabila akan memberikan ASI atau susu, nanti bayi diangkat dan dibuka penutup matanya serta dikeluarkan terlebih dahulu dari box fototerapi. Baiklah, kita atur posisi adik terlebih dahulu setelah 3 jam. Adik, permisi adik ya. Kita atur posisi adik dulu ya, Dek. Kita atur posisi miring kanan. Selanjutnya hidupkan kembali lampu terapi sinarnya. Tutup kembali. Kemudian setelah dilakukan, kita harus terus melakukan monitoring dan perawatan pada bayi yang berada dalam fototerapi ini.